Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Soleha dengan NIM 248420230004 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan materi tentang geometri, yaitu menentukan luas maksimal area persegi panjang di atas kurva dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini sudah ada tampilannya ini semuanya. Di sini pada materi ini itu kan kita menentukan luas maksimal sebuah persegi panjang gitu yang berada di atas kurva parabola dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, ini pada tampilan GeoGebra kali ini tuh terlihat gitu ya, ini sebuah kurva parabola dengan persamaan. Kita klik agar tahu dengan persamaan. Nah, ini dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Ini dengan persamaannya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, kurva ini itu merupakan batas yang menentukan sebuah ukuran persegi panjang gitu. Jadi, persegi panjang ini dibentuk oleh titik-titik sudut yang selalu menyesuaikan dengan posisi si kurva ini, dengan posisi kurva. Sehingga ketika posisinya berubah, ukuran persegi panjang juga akan berubah gitu. Nah, di sini juga ada titik P. Apa sih titik P itu? Nah, titik P ini itu berfungsi sebagai titik penggerak yang terhubung dengan titik C, dengan titik C. Nah, jadi ketika titik C digeser ke kiri atau ke kanan, GeoGebra secara otomatis akan mengubah posisi dari P ini itu sehingga kita dapat mengamati perubahan ukurannya secara langsung gitu. Nanti juga akan muncul gitu yang titik P itu akan berbentuk sebuah kurva terbalik gitu seperti ini. Mari kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman. Saat kita menggerakkan titik C ke kiri atau ke kanan, ini akan terbentuk ya. Dan ini juga akan berubah si persegi panjangnya mengikuti titik P dan titik C seperti ini. Nah, misal nih kita gak mau menggerakkannya sendiri, kita bisa klik titik C, klik kanan, kita animasikan. Nah, seperti ini. Maka dia akan otomatis seperti ini teman-teman. Agar tidak capek-capek kita menggerakkan jari-jari kita seperti itu. Maka GeoGebra itu sangat penting teman-teman. Wow, mantap. Nah, bagaimana sih cara menghentikannya? Kita tinggal klik kanan lagi, tinggal berhentikan animasinya. Setelah itu, kita tinggal balikan titik C-nya seperti semula ke sebelah sini untuk membentuk persegi panjang. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian kanan di sini ditampilkan beberapa informasi penting. Di sini saya juga menggunakan text box nih teman-teman. Nih seperti ini. Di sini informasi penting untuk bagian AC, CD atau CDEF. Nah, AC ini menunjukkan setengah lebar persegi panjang yaitu 1,62 dari ukuran ini ya. Setelah itu, yang bagian CD itu menunjukkan tinggi persegi panjang. Nah, ini CD yaitu 1,37. Sedangkan untuk CDEF, dia itu menunjukkan luas persegi panjang yang terbentuk. Nah, ini semua ini yaitu 4,44. Nah, ini bisa berubah gak sih? Tadi kalian lihat gak saat di sini saya gitu atau titik C dan titik P bergerak ke kiri dan ke kanan? Nah, dia itu berubah. Jadi, titik AC, CD, CDEF juga berubah. Akan otomatis berubah mengikuti titik C dan titik P ini. Seperti itu, teman-teman. Praktis kan? Selanjutnya, saya juga di sini itu menggunakan checkbox. Checkbox itu yang mana sih? Nah, checkbox ini yang ini nih, yang seperti tanda checklist seperti itu. Di sini itu checkbox itu bagaimana ya? Kayak seperti dia itu menampilkan atau menyembunyikan tampilan yang sudah kita buat di aplikasi GeoGebra seperti itu. Mari kita coba ya. Coba kita klik kurva.
Loh, kenapa gak hilang ya? Kenapa ayo? Coba kita klik juga persegi panjang. Gak hilang. Bagian teks yang ini gak hilang juga. Garis-garis semua ini garis-garis tidak hilang. Setelah itu kita klik yang semuanya. Hilang teman-teman. Semuanya hilang. Nah, kenapa sih yang tadi tidak menghilang? Malah dia juga ikut menghilang. Nah, jadi yang kita klik yang awal tadi, kenapa tidak menghilang? Soalnya di sini saya sudah membuatkan checkbox untuk semuanya agar bisa memunculkan atau menyembunyikan semuanya secara langsung gitu. Tapi apakah misalnya kalian bertanya nih, apakah bisa gitu teh kak satu persatu gitu? Bisa. Kita tinggal menggunakan lagi atau membuat lagi checkbox yang baru. Di sini ada checkbox. Kita klik misal di sini. Contoh aja ya satu kurva saja. Nah di sini ini itu untuk memilih objek yang akan kita sembunyikan atau untuk kita munculkan lagi. Kurva. Nah kurva itu parabola F. Kita klik OK. Seperti ini ada kurva kan. Coba kita klik ya. Nah, jadi kurvanya saja yang hilang teman-teman, seperti itu. Waduh, menghilang nih, bisa dimunculkan lagi? Bisa dong, kita klik lagi kurvanya. Nah, seperti ini. Aduh, ini tampilannya berantakan. Kita tinggal hapus aja teman-teman, tidak usah ribet-ribet. Klik kanan, delete. Jadi teman-teman, seperti itu. Itu adalah kegunaan dari checkbox. Selanjutnya, di sini juga kita ada kok kita ya? Saya mungkin. Saya menggunakan input box. Nah, apa sih input box? Input box itu menginput nilai dari di sini ada saya dari kurvanya ini kurva dan juga persegi panjang. Ini persegi panjang. Nah, bagaimana sih caranya dan apa sih kegunaan input box itu gitu ya? Seperti itu. Kita coba klik. Jadi kita itu bisa mengubah gitu atau menambahkan. Ya, mengubah gitu. Jadi kita itu misal kurva nih. Kita ubah angka 4 menjadi angka 10. Klik enter. Nah, maka kurva akan semakin membesar atau berubah ukurannya. Kita ganti lagi misalnya ukuran 2. Nah, dia akan semakin mengecil kurvanya. Jadi input box itu berguna untuk mengubah ukuran sebuah kurva ini menjadi besar atau menjadi kecil sesuai keinginan kita gitu, keinginan kita sendiri. Nah, seperti itu. Kita balikan lagi ke angka 4 seperti tampilan awal tadi. Nah, di sini juga ada persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang gimana nih? Kalau persegi panjang itu, jadi kita juga bisa mengubah persegi panjang itu menjadi kecil atau besar, sama sih seperti yang kurva. Misal di sini ada 1,64745,0. Nah, kita bisa ubah 1,6 ini menjadi 1,8975. Bentar. Nah, perseginya menjadi kecil. Seperti itu. Jadi, angka yang semakin besar, maka si persegi panjang juga akan semakin kecil. Angka yang semakin kecil, maka persegi panjangnya akan semakin besar. Seperti itu. Coba kita ubah lagi menjadi 1,4 misal. Nah, semakin besar kan? Tapi dia tidak menjadi persegi panjang. Dia menjadi persegi saja. Dia tidak terlalu seperti persegi panjang sempurna gitu. Nah, maka dari itu kita ubah menjadi seperti tadi ya, 1,6. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi itu adalah kegunaan dari input box seperti itu. Apakah teman-teman semua sudah mengerti atau sedikit paham atau sudah paham semuanya tentang menggunakan aplikasi GeoGebra gitu, atau tentang materi yang saya jelaskan, atau tentang kegunaan textbox, checkbox, dan input box. Mungkin segitu saja sedikit pembahasan atau penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.